teman-teman, kembali lagi bersama kami Pasti Ngobekin. Kamu tahu nggak sih apa itu Pasti Ngobekin? Apa tuh kan? Kalau dikasih tahu sih Pasti Ngobekin ini nama baru dan ini perdana kontes kita, yaitu yang pertama kita. Jadi Pasti Ngobekin adalah pasti asik ngobrol bersama kita. Oke, kali ini kita mau bahas apa sih? Dari studio ke studio. Apa tuh? Dari studio ke dalam studio. Soalnya dari studio ke dunia. Oh ya, dari studio ke dunia teman-teman. Jadi kita mau ngebahas terkait Piala Dunia karena tahun ini kebetulan baru mulai ya. Udah mulai dan sekarang udah selesai. Benar nggak? Oke. Sebelumnya kita juga kedatangan para narasumber dari SMA mana kalau boleh tahu? Oke, perwakilannya boleh kasih tahu nggak? Tujuh satu tuh ada di mana gitu? Di Dogo. Benar. Di mana tadi kalau boleh tahu tujuh satu ada di mana? Di Dogo. Haji Dogo. Oke teman-teman, jadi tujuh satu ada di Haji Dogo. Terus sebenarnya bukan kedatangan sih, lebih tepatnya kami berdua yang mendatangi mereka berempat. Ya, mereka adalah pelajar 71 teman-teman. Boleh deh kalian perkenalkan namanya sendiri satu-satu. Perkenalkan, nama saya Raffi Firmawan dari absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Padang, absen 17. Perkenalkan, nama saya Aula Larasati dari absen 6. Perkenalkan, nama saya Octaviana Ningsi, absen 20. Askia, mereka udah kenalan tapi kita belum kenalan. Padahal kan kita narator. Boleh deh Askia duluan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Askia sebagai narator. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Shalendra Kanlaras dan aku sebagai narator juga. Karena kita kali ini mau ngebahas tentang Piala Dunia, aku mau tahu nih, kenapa sih masyarakat sekarang ini ya, kayak contohnya cewek biasanya kan yang suka Piala Dunia tuh cowok ya, benar tidak? Benar gak guys? Oke, benar. Tapi sekarang ini tahun ini banyak banget cewek yang suka sama Piala Dunia. Kamu tahu nggak sih alasannya kenapa? Atau ada perwakilan mau ngasih tahu? Biar saya Asik, boleh tepuk tangan untuk kenapa? ada dua faktor. Yang pertama, karena jarang-jarang Piala Dunia tuh diadakan pada 4 tahun sekali. Oke. Oh, berarti karena jarang, terus kalau misalnya ada tuh orang-orang jadi kayak pengen, ini nge-hype banget nih, gue harus ikutan nonton. Oh, oke. Terus yang kedua, mungkin karena mengidolakan cowok-cowok yang ganteng. Oh, ganteng terus jago nggak sih? Jago. Siapa tuh kira-kira kalau kamu tahu? Ferran Torres. Wah, itu kakak saya suka tuh. Iya, sumpah. Tapi bener banget, kakak aku yang tadinya nggak suka Piala Dunia, tapi dia jadi suka Piala Dunia gara-gara Ferran. Ferran tuh emang ganteng banget, kata dia, bukan kata aku ya teman-teman. Tapi menurut kamu, Ferran ganteng nggak? Ganteng, jago. Jago, weh. Iya, dia kan yang menangin ya. Kok aku udah nge-spill sih? Nggak apa-apa. Dia yang menangin kan ya? Iya, dia menang. Dia tuh dari negara apa sih kalau boleh tahu, Rafa? Dari Spanyol. Spanyol. Oh, jadi yang menang tuh Spain. Oke, iya Spanyol. Spanyol Spain. Oke. Oke, Rilan tahu nggak? Kok Rilan? sorry guys. Mas teman-teman, sebelumnya aku pengen tahu nih, mereka tuh punya nama panggilan lain nggak sih? Dari Okta ada nggak? Enggak. Ah, nggak ada. Berarti Okta aja. Iya. Oke, kalau kamu? Nggak ada. Nggak ada, berarti Aulia aja. Kalau kamu? Rafa ada nggak? Enggak ada. Oh, Rafa nggak ada. Pacul katanya, pacul guys. Oh, Pace guys. Jadi aku mau manggil dia Pace, boleh nggak? Diizinin nggak? Pakai nama aja sih. Oh, pakai nama aja. Kalau kamu, ini yang ketawa dulu. Hah? Kamu gimana? Setuju nggak? Oh, udah. Mau dipanggil apa? Kamu punya panggilan lain nggak? Lebih ke Fadlan. Oh, berarti kita manggilnya Rilon. Oh, Rilon guys. Dia punya nama panggilan lain guys, Rilon. Kalau boleh tahu, sebentar ya Kani, maaf Apa ya. tuh, boleh? Kalau boleh tahu, Rilwan tuh dari mana sih? Iya, asal usul Fadlan Rilon tuh gitu kenapa kan. sih? Kenapa bisa kayak gitu deh? Pokoknya ada. Jangan adalah, kan kita lagi podcast, kita harus kasih tahu. Ayo coba ceritain dulu, Deng. Kenapa bisa dipanggil Rilwan? Iya bener, kita butuh sejarahnya banget. Itu panggilan dari Teman-teman. teman-teman atau emang lebih asik aja dipanggil Rilwan kayak gitu? Nggak tahu jokes kayaknya. Jokes, Rilon tuh apa sih? Nggak tahu. Jangan kakak tahu. Rilwan tuh Coba bagus kasih loh. penjelasan aja kenapa bisa dipanggil Rilwan. Itu jokes. Jokes, katanya Rilon tuh jokes guys. Woo! Oke, dari Rilon sendiri, maksudnya dari Fadlan sendiri, kira-kira kamu tuh punya nggak sih pemain yang benar-benar favorit kamu? Sebelum kamu suka Piala Dunia nggak? Kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Kamu udah nonton yang tahun kapan aja nih, kalau boleh tahu? Kemarin Baru kemarin doang. Yakin? Spanyol sama Argentina. Oh, itu doang. Berarti Finalnya. si final ya? Iya. Finalnya doang tuh Askia. Berarti ngikutinnya pas udah di akhir itu kategori orang FOMO sih guys. Ya. Ya nggak sih guys? Iya, ya kan, bener.
Kurang seru. Kamu nggak mau nonton dari awal banget? Apa sensasinya kurang? Wah. Kurang. Gimana? Hah? Enggak gimana-gimana. Oh, nggak gimana. Apa karena udah pasti kali ya? Oh iya Karena benar banget. Jadi dia nggak mau nunggu, dia maunya langsung yang ke Iya. poin set gitu. Iya, Oke. Kalau dari Aulia sendiri Kalau aku sih nggak ada. nggak, kamu suka apa enggak? Enggak. Tidak Terus menarik. nggak menarik karena apa? Karena aku lebih suka hiburan lain daripada sepak bola. Oh oke, boleh. Iya sih benar. Karena aku pribadi juga sih guys. Aku kurang suka Piala Dunia, maksudnya kayak kok ketawa sih? Kayak sepak bola atau mungkin futsal gitu-gitu aku kurang suka karena jujur biasa saja di mata saya. Tapi orang-orangnya keren sih, ya nggak Askia? Iya, keren banget. Kalau kamu? pastinya. Habis ini Kalau apa? aku pribadi jujur kurang suka juga, Oh, ya tapi kan? aku bakal ngikutin yang timnasnya. Iya benar. Timnas apa nih? Timnas Indonesia. Oke, good. Kalau dari Okta sendiri? Enggak, jujur dari pribadi aku sendiri aku lebih gak suka sama Oke. Piala Dunia. Maksudnya nggak sukanya as in apa nih? Dalam bentuk? Nggak suka sama sekali yang namanya tuh Piala Dunia karena menurut aku Piala Dunia tuh emang kurang tertarik aja Oh, sama aku. oke. Aku Nggak lebih- menarik perhatian iya. kamu. Oke. Aku lebih suka kayak hiburan yang biasa-biasa aja. Apa tuh contohnya? Ya contoh kayak nggak apa namanya? Jadi kayak bukan sebagai kayak Piala Dunia bener-bener Piala Dunia kan, tapi aku tuh lebih ke hiburan yang kayak Nonton film? Iya, nonton film bisa. Dengar Terus musik kayak, mungkin? eh, Konser? Iya bisa. Oke. Jadi ya kayak itu nonton film, konser gitu-gitu. Oke, good. Tahu banget aku suka nonton konser, tapi aku belum kesampaian buat nonton konser artis favorit aku. Kamu juga? Secepatnya ya. Amin ya robbal alamin. Karena dari tadi kita udah basa-basi, kita langsung ke poinnya yuk teman-teman. Boleh nih kita tanya tentang sejarahnya Piala Dunia gimana sih? Siapa nih yang mau jawab? Itu saya aja. Asik, kamu aja. Nanti Jadi- kamu yang nanya. Jadi, Sejarah Piala Dunia tuh pertama tuh bisa disebut turnamen internasional. oke, turnamen internasional teman-teman. Kalian udah tahu kan Piala Dunia berarti mendunia ya nggak sih? Ya, udah pasti internasional Yes, juga ya betul. kan. Itu Lanjut. turnamen itu diselenggarakan oleh FIFA. FIFA, oke. Pada 4 tahun sekali. 4 tahun sekali teman-teman. Lanjut. Dan negara yang ditunjuk oleh FIFA untuk pertama kali yaitu Uruguay pada tahun 1930. Oh, udah lama banget ya berarti. Udah lama banget. Oke, lanjut. Jadi sih, Oh, udah itu aja. Iya. Enggak, sejarahnya masih ada lagi nggak? nggak ada itu doang. Yakin kamu? Yakin. Tapi aku dengar kalau misalnya pada tahun berapa gitu, itu nggak diselenggarakan apa namanya Pildun. Karena apa itu? Nah, tuh Karena tuh kenapa ya? ada faktor ini, Perang Dunia Kedua. Tahun berapa ya itu? Kalau nggak salah tuh 1942 sampai 1946. Wow, dia beneran info tahu baru, guys. Ini dia beneran suka sama Pildun guys. Hebat. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Nah, sejarahnya udah kita ketahui dan teman-teman kita ini sudah mendengarkan, juga Rafa sudah menjelaskan. Kayaknya kita harus masuk ke tentang faktor-faktornya kenapa Piala Dunia ini bisa dibentuk ya. Bener tidak? Oke. Bener. Boleh deh, siapa yang mau? Boleh deh, Oke, boleh Okta. Karena faktor-faktor Boleh lihat tuh. dikarenakan ada 3 negara. Yang pertama negara Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Oke, banyak banget ya teman-teman. Karena dari 3 negara itu memiliki stadion terbesar yang memadai serta mampu biaya dan bertanggung jawab. Oh, oke. Berarti donaturnya banyak uangnya tuh ya, benar. Iya, Negara benar. dari negara sendirinya ya, Iya, benar-benar. Selain itu jumlahnya juga bertambah. Mm-mm. Yang tadinya 32 Mm-mm. menjadi 48. Wow. Negaranya itu. Enggak. Apanya tuh? Timnya. Oh, timnya. Yang jadinya awalnya 32 menjadi 48 tim. Oh, oke. Itu dari beberapa negara. Iya. Langsung. Oh, oke. Sebenarnya kalau tahun ini tuh ada nggak sih di Indonesia? Nggak ada, Kenapa tuh? karena nggak didukung. Oh, sama hasil tesnya nggak sih? Katanya harus ada tes dulu ya? Benar nggak sih? Benar, harus ada tesnya. Dan Indonesia memang nggak masuk kategori atau kriteria dari Piala Dunia sendiri. Tapi setahu aku nyaris sih kan ya. Nyaris? Serius? Serius. Kenapa bisa gitu? Karena pas itu kalau nggak salah pas kita lagi penyaringan, kita tuh hampir masuk ya kan. Benar. Tapi kita kalah. Sama siapa tuh? Lupa aku. Siapa ya? Sama negara apa ya guys? Sama
kayaknya lupa semua teman-temannya termasuk Iya, aku lupa. karena aku nggak tahu jujur. Oke, boleh deh faktornya dilanjutin. Fakta. Tadi baru sampai Sampai 42 tim. 48 Iya. tim, teman-teman. Jadi 48 tim itu membuat FIFA yang lebih banyak dari stadionnya. Dan juga di kota tuan rumah. Sekaligus 3 negara itu memperluas. Oke. Memperluasnya itu kayak bikin perkembangannya tuh menjadi meningkat. Nah, perkembangan apa kalau boleh tahu itu? Kayak buat semakin jadi tuh dia tuh kayak menambahkan tim, jadi kayak stadionnya kan besar tuh ya. Jadi kayak kita memiliki 48 tim itu kayak bikin timnya tuh menjadi mengembang gitu. Jadi oke, kayak oke. semakin meningkat. Oh, enggak cuma yang itu aja tapi ditambahkan lagi, dikembangkan lagi. Iya, Oke, bener. seperti itu. Baik. Udah? Oke. Lanjut ke pertanyaan kalau misalnya tadi apa? Oke, tadi kan udah faktor nih bagi 3 negara penyelenggaranya. Nah, lanjut lagi ke pengaruhnya. Apa sih pengaruh dari negara-negara penyelenggara itu? Apakah dari infrastrukturnya lebih bagus atau gimana? Siapa yang mau jawab? Oke, coba Pengaruh Aulia. Piala Dunianya itu meningkatkan perekonomian melalui sektor pariwisata, hotel dan transportasi dan perdagangan. Kalau yang keduanya itu memperkenalkan budaya serta destinasi wisata Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko ke dunia. Yang ketiga, mendorong perkembangan dan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara. Oke. Gitu. Udah. Udah bagi aku. Oke, udah itu aja berarti. Karena kita udah tahu intinya awalnya yang tentang terkait general ya, tapi aku mau tahu pertanyaan kayak secara pribadi gitu sih teman-teman. Kayak Rafa aja nih yang kita cecer ya nggak sih Askia? Iya, karena boleh dia deh, boleh nih. banget nih, suka Iya, banget boleh ya deh. kan. Rafa, kalau boleh tahu nih ya, kamu tuh punya nggak sih pemain yang patut dijadikan sebagai role model? Ada Siapa tuh? Lionel Messi. Asik, bukannya itu biasa aja. Dikat ya guys. Jangan, itu legend, dia tuh masuk ke legend. Legend banget, tapi kan Legend bukannya banget. kan dia legend nih, tapi kenapa kalah ya itu? Karena yang main bola bukan dia doang, kan karena satu tim. Bukan Oke. dia doang yang game doang. Nah, pas lagi sorry teman-teman, aku mau nanya, soalnya aku nggak tahu finalnya tuh si Messi itu ada nggak sih di sana? Nyala ada. Kenapa bisa kalah tuh si Argentina itu? Mungkin karena pada blunder pemain-pemainnya, blunder di menit-menit akhir. Keren nih bahasanya, keren. Pada blunder. Terus habis itu selain si Messi ini ada nggak sih role model kamu? Ada, cuma beda negara. Siapa tuh? Lamine Yamal, Yamal. pemain dari Spanyol yang kemarin baru memenangkan. Menang, tapi dia nggak ngegolin, nggak kayak Ferran. Iya, dia ngegolin. Ya, itu cupu atau enggak? Enggak sih, itu itu nggak cupu. Nggak cupu. Berarti dia emang jago dong. emang jago. Oke, ada lagi nggak? Udah itu aja. Itu aja. Kalau kamu? Nggak ada sih. Nggak ada sih, emang karena dia nggak nonton. Kamu juga enggak kan ya kalian berdua? Oke. Sejujurnya aku ada satu pemain yang menurut aku dia tipe aku banget teman-teman. Siapa tuh kan? Kamu mau tahu nih? Mau banget dong. Oke, jadi namanya itu Mbappe teman-teman. tahu kan? tahu. Ya dia dari Prancis bukan sih? Betul. Mbappe. dari Prancis. Tapi kalah ya Prancis. Iya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oke, karena kita udah tahu siapa role modelnya si Rafa, tapi teman-teman lain karena nggak suka Piala Dunia, jadi aku nanyanya ke Rafa aja. Sudah tahu juga jawabannya apa. Nah, ini pertanyaan buat Rafa lagi sih sebenarnya. Kira-kira Rafa nih ya, dia di depan mata kamu nih tim mana sih yang punya peluang paling gede buat menang Di selanjutnya. ya di lomba selanjutnya di 4 tahun ke depan, ya nggak sih? Ya, Prancis sih, Prancis. Wih, kenapa gitu tuh? apa tuh alasannya? Ya tuh kelihatan dari kemarin, dari apa sih namanya, pertandingan kemarin. Karena tuh lini depannya pada tajam-tajam banget, pada jago. Berarti pada lincah dong? Pada lincah Gesit. banget, gesit. Oh, oke. Sebenarnya ya, nanti aku masukin di podcast deh catatan aku sama kakakku. Kakakku pernah ngirim kira-kira siapa nih yang menang di Europe. Nah, habis itu mereka kakakku nge-reply bilang kayaknya Perancis deh. Nanti kita lihat tahun depan. Nanti aku masukin. Soalnya sempat dibahas karena kakakku juga nonton yang lainnya. Perancis bakal menang. Berarti Jadi sama sih. dong pemikirannya. Bener. Wede keren nih.
Nah, kan tadi udah ke tim yang dimana itu bakal berpeluang di 4 tahun ke depan. Iya ya. betul. Nah, tapi sebelum masuk ke 4 tahun ke depan itu, kamu ada nggak sih kesan pesannya untuk tim yang sekarang menang gitu? Sebenarnya tuh ya seneng. Senangnya karena apa nih? Karena tim yang kamu suka menang. Iya, Terus? jelas. Karena menang terus sama semangat aja gitu dia buat menangnya. Lebih semangat. Bingung tuh gue. Gak apa-apa teman-teman. Dia kayaknya gagu dikit. Saking senengnya Iya, teman-teman. Sampai sini ya, sampai sekarang masih seneng nih. Senang banget. Nih guys, kan tadi kita udah tahu ya kesannya dari si Rafa itu ya, kalau misalnya ada tim favorit dia ya, iya nggak sih? betul. Ada tim favorit kenapa? Ada tim favorit dia menang, dia pasti bakal senang, bener gak sih? Iya, betul, Oke. pasti. Nah, sebenarnya aku baru tahu kalau di tahun 2026 ini piala apa tuh selain dapat piala, dia juga dapat cincin. Nah, cincinnya itu katanya digadang-gadang mahal banget. Iya, harganya tuh sampai 2, berapa tuh? Pokoknya 2,24 sepertinya teman-teman, 2,24 miliar. Menurut kalian itu worth it gak sih? Menurut kalian guys? Karena kan di dalam mengambil apa ya, kejuaraan tersebut pasti kan ada usaha yang besar gitu. Nah, kira-kira worth it nggak sih sama hadiah tersebut? Misalnya kayak kalian nih bagian dari tim itu, kalian udah latihan selama berbulan-bulan, terus abis itu ada konflik sama antara anggota, itu pasti berat banget dong. Kita harus menurunin ego kita juga nggak sih? Bener gak sih? Bener. Jadi otomatis kalau kita dapat hadiah selain piala tuh rasanya happy gak sih? Ya gak sih guys? Nah menurut kalian itu worth it gak sih? Coba salah satu deh, abis itu nanti rolling jawab, siapa lagi yang mau jawab? Ayo udah buruan. Menurut kalian itu worth it apa enggak? Oke, menurut saya pribadi nih ya, menurut saya pribadi itu worth it. Worth it banget ya? Worth it banget. Karena ya emang dari usaha jerih payah tuh terus dapat hadiah selain piala tuh kayak wah gila gue dapat uang makin lagi. gede. Iya makanya, kayak kan worth it banget. Kalau menurut kamu Menurut aku juga sih sama. worth it. Karena dia juga susah-susah payah ya Iya, buat kerja latihan. keras. Makanya Sama. Oh kata Rilon worth it juga teman-teman. Oke. Karena kita udah tahu permasalahannya dan kita udah tanya-tanya para narasumber kita, meskipun Rafa yang menjawab dan teman-teman lainnya juga menjawab, aku mau nanya nih, kayaknya sebagai masyarakat Indonesia kan kalau misalnya di luar negeri jamnya beda dong. Banget Iya. pasti. Karena jamnya beda, otomatis kita nontonnya kalau misalnya startnya dari jam 8 pagi, kita pasti nontonnya jam 2 pagi dong teman-teman. Itu bakal ganggu jam tidur banget gak sih teman-teman? Apalagi kalau misalnya kita nontonnya di weekdays, bukan di weekend. Gimana tuh kira-kira? Pastinya mengganggu banget nggak Iya, sih? kira-kira ada nggak sih dampak dari kesehatan kita tuh akan menurun atau bagaimana Astia? Pasti ada dong. Salah satunya itu dari kinerja si ginjal. Oh, berarti ngaruh juga. Ngaruh banget. Oh iya, kalau nggak salah ginjal tuh fungsinya buat ngedetoks racun di tubuh kita. Betul, jadi dia ibaratnya kalau misalnya kita cuci piring, itu air yang mengalir dan kita sebagai tangannya, isi tangan tersebut itu tuh adalah ginjal. Oh, Jadi oke, si oke, air oke. yang mengalir itu adalah si darah kita. Mengalir terus di ginjal kita. Oke. Iya, jadi kalau misalkan malam-malam nih kita belum tidur, otomatis kinerja si ginjal tersebut itu nggak 100% maksimal gitu. Oke, jadi otomatis di bagian tubuh kita ini ginjalnya itu nggak ngedetoks apa-apa karena cara kerja ginjal itu dari jam 10 malam sampai jam 12 teman-teman. Benar Iya, tidak? benar Oke. banget. Terus ada Ih, lagi pinter nggak? banget deh. Makasih. Abis itu Terus habis itu kalau misal nih dampaknya ya teman-teman, kalau misalnya kalian sering begadang apalagi nonton Piala Dunia itu apa ya, lebih baik tuh nontonnya pas ya setidaknya tuh nggak live gitu, pas lagi nggak live. oh Jadi iya kan benar. kalau live kan agaknya jam tidur kita bakal rusak. Betul, ya kan? betul. Jadi kalau misalkan kita sering ini muter-muter nih mau penjelasan. Nggak apa-apa, sumpah. Jadi kalau misalnya kita sering begadang itu kita bakal IGFR-nya tuh turun. IGFR tuh apa? Oh, iya, apa tuh? IGFR tuh apa ya? Sebuah kesehatan yang dimana itu sebagai tolak ukur si ginjal tersebut. Jadi kalau misalkan ginjal tersebut
kinerjanya 100%, itu masih sehat banget tuh namanya. Tubuh kita. Oke. Dia bakal ngedetox bener-bener 100% Oke, gitu. oke. Tapi kalau misalnya dia udah turun 70, itu berarti udah penurunan secara ringan gitu. Itu penurunan secara ringan gimana ya maksudnya? Jadi kan kalau misalnya masih 100%, kinerja si ginjal tuh pasti 100. Masih full. masih kayak ibarat tangan ada 1000 itu nyuci semua Oke, gitu. oke. Tapi Boleh kalau nih, misalnya analoginya bagus banget. Kalau misalnya 70% otomatis Berkurang itu si iya, seribunya. berkurang. Mungkin Oke. 70 doang gitu, Oh my 70 God. Oke, doang. oke. Jadi kurang tersaring gitu. Yang ada di tubuh kita, karena kan emang fungsi ginjal itu untuk menghilangkan racun-racun yang ada di tubuh kita, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita begadang, otomatis racun yang ada di tubuh kita tuh menumpuk terus, ya nggak sih? Iya, terus kalau misalnya menumpuk kayak gitu, kita bakal ada kebengkakan. Tuh kan, gimana tuh teman-teman? Bahaya ya kan. Makanya kalau misalnya nonton Piala Dunia gitu, di lain waktu, maksudnya bukan di lain waktu, apa ya? Lebih tepatnya kita nonton lebih baik jangan di waktu saat live. Kenapa? Karena jamnya berbeda, teman-teman. Lebih baik untuk mengantisipasikan penyakit ginjal, lebih baik kita nontonnya pas sudah pagi atau pas di hari weekend. Ya, Seperti itu. Betul banget. Kamu nonton Piala Dunianya pas malam-malam apa gimana nih? Pas lagi nge-live? Pas lagi nge-live. Astagfirullahaladzim, Rafa. Cuma nggak Rafa seterusnya. jangan ngerokok nih, Rafa. Enggak. Enggak. Aman guys, Aman guys. Jadi dia cuma emang karena begadang aja guys. Otomatis ya mungkin ginjalnya berkurang gara-gara sering begadang, teman-teman. Sebenarnya ginjalnya nggak berkurang. Iya, teman-teman. Tetap Fungsi dua ginjal, ya. Fungsi ginjalnya teman-teman yang berkurang dalam menggunaan mendetoks tubuh kita. Oke. Karena tadi aku nyampein kalau misalnya lebih baik kita nonton di waktu selain waktu, maksudnya bukan di saat live itu juga. Aku mau tahu nih kira-kira gimana sih cara nonton sesudah live itu, gimana cara ngaturnya gitu loh. Jadi kayak kita nggak terlalu maniak akan Piala Dunia gitu loh. Kamu tahu nggak, Fadlan? Paling merekam pertandingan atau menonton tayangan ulang. Merekam pertandingan? Iya. Maksudnya gimana? Tayangan ulang waktu luang gitu. Oh, berarti nontonnya itu pas kayak yang tadi aku bilang ya, berarti benar teman-teman. Jadi kayak kita nontonnya di waktu luang kita, nggak di saat malam-malam, karena malam-malam itu waktu istirahat kita. Oke. Ngerti aku. Oke teman-teman, karena semua pertanyaannya udah terjawab dengan jelas menurut saya dan Askia. Iya, Menurut betul. kamu gimana? Sebenarnya udah banyak banget ya yang kita bahas hari ini. Jadi kayaknya mungkin kita cukupkan kali ya. Oke, boleh. Mungkin itu aja teman-teman. Kami sebagai host Pasik Ngobekit pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.